berdasarkan kisah nyata. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Karena menyangkut privasi, maka nama serta tempat kejadian saya rubah. Perkenalkan, namaku Ayu, istri dari seorang pejabat pemerintahan di daerahku. Sebut saja Mas Bayu suamiku. Ini sudah hari ketiga kami tidur di rumah orang tuaku. Kebetulan tempat kerja Mas Bayu tidak terlalu jauh dari sini dibanding rumah mertuaku. Kami bisa dibilang pengantin baru karena usia pernikahan kami baru saja menginjak umur 6 bulan. Karena kami belum memiliki rumah sendiri, jadi tinggal bergantian tempat antara rumah mertua dan orang tuaku, merupakan hal lumrah. Aroma atmosfer di rumah orang tuaku sedikit berbeda. Bau pepohonan dan udara yang segar menjadi ciri khas tersendiri. Maklum, rumah ini agak sedikit terpelosok ke dalam dari jalan raya. Walau di sekeliling rumah sudah menjadi kebun coklat dan cengkeh, namun masih banyak pohon-pohon tinggi yang bertengger. Sungai di depan rumah pun masih sangat jernih karena langsung dari pegunungan. Ya, sekitar 15 menit berkendara sudah mencapai bawah gunung. Lebar sungai hanya sebatas selangkah kaki orang dewasa. Bisa dibilang gat, tapi airnya langsung dari gunung bukan comberan warga. Tak heran warga sekitar rumah masih menggunakan untuk mandi dan mencuci walau sebagian besar mereka sudah memiliki sumur sendiri, begitu pula denganku. 2 hari aku tinggal di rumah orang tuaku, memasuki senja aku selalu mencium singkong bakar. Padahal tidak ada yang bakar singkong di rumah. Mas, bau singkong bakar gak? Tanyaku pada Mas Bayu yang baru saja menyelesaikan mandinya. Gak, dek. Ku coba tanya kepada ibu dan bapak yang sementara di dapur, jawaban pun sama. Tidak. Bahkan adikku yang hendak berangkat ke musola, menjawab hal yang tak berbeda. Mungkin hidungmu bermasalah dek. Atau lagi ngidam, ledek Mas Bayu. Bisa jadi, tapi ini beneran nyata kok Mas, jawabku. Asteris. Pagi ini Mas Bayu sudah bersiap-siap berangkat ke kota kabupaten. Ia mendapat mandat menggantikan salah satu rekan kerjanya yang sedang berhalangan. Oleh karena itu, sebelum subuh saya sudah mempersiapkan semua perbekalan yang dibutuhkannya. Dek, yuk, sebuah tangan merangkul pinggangku dari belakang, saat sementara merapikan sprei kasur. Kan tadi malam udah Mas, jawabku sambil menghentikan aktivitas. Mas lo 2 hari di sana. Kamu gak kangen apa nanti, bujuknya sambil mencium tengkukku. Asteris. Kulihat motornya sudah mulai menjauh. Hilang pada belokan menuju jalan utama. Hari ini rumah sepi, ibu dan bapak sedang di sawah melihat hasil panen. Sedangkan Ridwan adikku sudah berangkat ke sekolah. Pekerjaan rumah pun sudah selesai semua. Tanpa sengaja aroma singkong bakar kemarin muncul kembali. Kali ini baunya sangat menyengat. Ah, mungkin tetangga sedang bakar singkong, batinku. Kulangkahkan kaki menuju kamar untuk sekedar meluruskan otot tubuh. Walau aromanya masih tercium, setidaknya sudah berkurang saat memasuki kamar. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu depan sedang ditoki beberapa kali. Kutoles jarum jam pada dinding kamar. Astagfirullah, jam 12. Ternyata rebahan yang saya pikir hanya sejam, malah beberapa jam. Bergegasku menuju arah pintu. Lo kok sudah pulang Mas, sapaku saat pintu terbuka. Mas capek, berangkatnya ditunda besok, jawabnya singkat sambil memegang tanganku. Terus motornya mana? Ia tak menjawab, ku coba mengedarkan pandangan. Mungkin di bawah pohon samping rumah, batinku. Setelah menutup pintu, Mas Bayu menarik tanganku menuju kamar. Tak lama dari itu, ia menidurkanku dan mencumbuku dengan beringas.
Bahkan bisa dibilang aku kewalahan mengimbanginya. Siang ini dia benar-benar kuat. Sangat berbeda, tidak seperti biasanya. Hingga berkali-kali aku dibuatnya klimaks. Dan pada puncaknya, ia mengerang dan meremas bahuku. Aku yang dibuatnya lemas langsung tertidur. Asteris. Assalamualaikum. Suara itu terdengar beberapa kali hingga aku terbangun. Badanku benar-benar lemas. Mas Bayu pun sudah tidak ada di sampingku. Mungkin dia lagi mandi. Ku coba melangkah keluar menuju pintu, yang ternyata Ridwan yang berada di balik pintu tersebut. "Mbak, ini lama banget tuh buka pintunya," gerutunya sambil mencium tanganku. "Mbak ketiduran Wan," jawabku singkat. "Cepet amat pulangnya," sambungku. "Mana cepet Mbak, tuh dah 2:30, ucapnya sambil menunjuk jam dinding pada ruang tamu. Terdengar nada dering HP-ku. Bergegas aku menuju kamar untuk mengeceknya. Ternyata pesan singkat dari Mas Bayu. Kaget, mataku terbelalak membaca isi pesannya. Mana mungkin Mas Bayu yang jam 12 tadi masih bersamaku dan kini 2:30 dia sudah berada di kota kabupaten. Itu hal yang mustahil, karena untuk mencapai kota kabupaten diperlukan waktu 5-6 jam perjalanan normal. Terus yang bersamaku tadi siapa? Ku tekan nomor Mas Bayu dan mencoba menghubunginya. Dan ternyata benar, suamiku sudah berada di sana 2 jam yang lalu dan lambat mengabariku. Apa aku bermimpi? Gumamku. Ku arahkan wajahku pada cermin, ternyata benar ada bekas merah seperti jari tangan pada bahuku. Ku raba paha bagian dalam, karena seperti ada lendir yang keluar. Aku bergegas menuju kamar mandi, dan benar ternyata banyak sekali lendir keluar dari kemaluanku. Aromanya juga tidak sedap. Kalau ini nyata, terus yang tidur barusan denganku siapa? Ku coba menelaah inci demi inci setiap kejadian. Kepalaku benar-benar pusing dibuatnya. "Bak, lama amat sih di dalam." Suara Ridwan membuyarkan lamunanku. Bergegas ku keluar dan menuju teras depan. Bulu kudukku masih meremang, batinku mengatakan ada hal lain di rumah ini. Ku rogoh HP dalam saku daster panjang yang ku kenakan. Mencoba menulis beberapa kata untuk menghibur diri. Ku tulis pesan singkat pada aplikasi hijau. "Mau kemana Wan?" Ku lihat adikku menuju sepeda yang disandarkannya pada tiang penyangga beranda rumah. "Lihat bapak di sawah," jawabnya. "Naik motor aja yuk, Mbak ikut." Tanpa pikir panjang, Ridwan masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan motor. "Mbak, dari tadi Ridwan lihat kok bengong." "Kangen sama Mas Bayu ya?" Cie pengantin baru yang tidak bisa jauh-jauh," candanya. "Mbak kurang enak badan saja." Sekilas mataku melihat seseorang yang sedang berdiri di samping sumur tua milik keluargaku. Posisinya membelakangi kami. "Wan, itu siapa di samping sumur?" "Siapa? Oh, nggak ada siapa-siapa," jawabnya setelah menoleh ke arah yang dimaksud. Memang benar, setelah ku tengok ulang sosok tersebut sudah tidak ada. Apa mungkin hanya halusinasi, batinku. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, setelah orang tuaku membuat kamar mandi di dalam rumah. Sekitar 5 tahun sumur tersebut dibiarkan, hanya ditutup papan pada bibir atasnya. Walau begitu airnya masih jernih, hanya saja sudah banyak lumut dan beberapa tumbuhan air di dalamnya. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Saling support ya guys.